Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal tryout fisika. Nomor 10, bola A masanya 2 kg dilepaskan dan menempuh lintasan licin seperti gambar. Jadi ini gambarnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, energi kinetik bola saat di B adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa bolanya. Jadi di sini adalah M sama dengan 2 kg. Kemudian percepatan gravitasinya, jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian di sini dari gambar ini, ketinggian bola pada saat di A adalah ketinggiannya ini, jadi di sini adalah HA-nya, yaitu sama dengan ini kita jumlahkan, jadi di sini 120 ditambah 120, hasilnya adalah sama dengan 240 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi di sini sama dengan ini dibagi 100 adalah 2,4 meter. Kemudian ketinggian bola saat di titik B, jadi di sini adalah HB, yaitu sama dengan ini, jadi 120 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi di sini sama dengan 1,2 meter. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik di B. Jadi di sini adalah EK B, yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung energi kinetik di titik B ini, kita menggunakan rumus energi mekanik. Jadi energi mekanik ini, jadi energi mekanik di titik A ini sama dengan energi mekanik di titik B. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Jadi ini rumusnya. Energi mekanik ini adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi di sini adalah EKA ditambah dengan EPA sama dengan ini EMB, energi mekanik B adalah EKB ditambah dengan EPB. Jadi ini persamaannya. Maka di sini rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Jadi di sini VA ditambah dengan energi potensial, rumusnya adalah MGH, jadi di sini MGHA, kemudian di sini sama dengan EKB. Ini EKB ini yang dicari, jadi energi kinetik bola pada saat di B, jadi di sini adalah EKB, ini yang dicari, kemudian ditambah dengan energi potensial B ini adalah MGHB. Jadi ini persamaannya. Di sini pada di titik A, jadi pada saat di titik A ini, karena bendanya ini meluncur ke sini, jadi kecepatan di titik A ini yaitu sama dengan 0. Jadi kecepatan di A ini adalah 0, karena di sini jatuh atau meluncur ke sini. Jadi ini energi kinetik A-nya adalah 0, kemudian ditambah dengan ini MGHA, berarti jadi ini energi potensialnya ini ada. Jadi di sini masanya adalah ini, jadi 2. Kemudian dikali dengan G-nya adalah percepatan gravitasi, yaitu ini 10. Kemudian dikali dengan ketinggian di titik A, yaitu ini 2,4. Kemudian di sini sama dengan EKB, ini yang dicari. Kemudian ditambah dengan ini MGHB, berarti di sini M-nya adalah 2, kemudian G-nya adalah 10, jadi 2 dikali 10 dikali dengan HB-nya, ketinggian dari titik B, yaitu ini, jadi di sini 1,2. Maka di sini ini 2 dikali 10, kemudian dikali 2,4, jadi 2,4 dikali 10 ini adalah 24, jadi 24 dikali 2 adalah 48, sama dengan EKB, ditambah dengan ini 10 dikali 1,2 adalah 12, kemudian 12 dikali 2 adalah 24. Maka EKB-nya yaitu sama dengan ini 24-nya dipindah ke sini, jadi di sini 48 dikurangi 24. Hasilnya adalah sama dengan 24. Jadi 24 Joule. Jadi ini energi kinetik di titik B-nya. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 11, sebuah peluru bermasa 40 gram bergerak dengan kecepatan 100 meter per second arah mendatar menumbuk balok bermasa 960 gram yang diam di atas bidang datar. Jika peluru tertahan di dalam balok, maka kecepatan keduanya menjadi.
Di sini yang diketahuinya adalah massa peluru, berarti di sini adalah M1-nya, yaitu sama dengan 40 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi 1000 sama dengan 0,04 kilogram. Jadi ini M1-nya. Kemudian kecepatan pelurunya, jadi di sini V1-nya yaitu sama dengan 100 meter per second. Kemudian ini massa baloknya, jadi ini massa benda 2-nya, jadi di sini M2-nya yaitu sama dengan 960 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi 1000 sama dengan 0,96 kilogram. Kemudian ini benda 2 ini adalah diam, berarti kecepatannya 0. Jadi di sini V2 sama dengan 0. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah kecepatan keduanya. Jadi maksudnya adalah kecepatan setelah tumbukan, karena di sini peluru menumbuk balok. Berarti kecepatan setelah tumbukan ini adalah V aksennya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari kecepatan setelah tumbukan ini, kita menggunakan rumus kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Jadi momentum sebelum tumbukan ini adalah M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan, karena di sini peluru tertahan di dalam balok, berarti peluru dan balok ini menyatu, maka di sini massanya menyatu, berarti di sini adalah M1 ditambah dengan M2, jadi di sini dikali dengan V aksen, jadi kecepatan setelah tumbukannya. Jadi ini persamaannya, ini adalah persamaan tumbukan, jadi persamaan tumbukan ketika peluru ini mengenai balok dan pelurunya tertanam di balok. Jadi berlaku persamaan ini. Jadi kita masukkan angkanya. Di sini M1-nya adalah ini, jadi 0,04 dikali dengan V1-nya adalah ini, kali 100. Kemudian ditambah dengan M2-nya adalah ini, 0,96 dikali dengan V2-nya adalah ini, 0, jadi ini kali 0, sama dengan dalam kurung M1-nya adalah 0,04 ditambah dengan M2-nya adalah ini 0,96 dikali dengan V aksen. Kita hitung, di sini 0,04 dikali 100 adalah 4, kemudian ditambah dengan 0,96 dikali 0 adalah 0. Jadi sama dengan 0,04 ditambah 0,96, ini ditambahkan, berarti hasilnya ini adalah 1, berarti ini 1 V aksen. Jadi di sini 1 V aksen ini adalah V aksen. Jadi V aksen sama dengan 4 tambah 0 adalah 4. Jadi V aksennya adalah 4 meter per second. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 12, bola bermassa 100 gram dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 8 meter. Dan setelah menyentuh lantai, bola memantul sampai ketinggian 4 meter. Tinggi pantulan kedua adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa bolanya, jadi di sini adalah M sama dengan 100 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi 1000 sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian di sini ketinggian awalnya yaitu H, jadi di sini H sama dengan 8 meter. Kemudian ini ketinggian pantulan yang pertama, berarti di sini H aksen 1 yaitu sama dengan 4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah ketinggian pantulan yang kedua, berarti di sini H2 aksennya yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung ketinggian pantulan ini, kita menggunakan rumus ketinggian pantulan, yaitu akar dari H1 aksen per H sama dengan akar dari H2 aksen per H1 aksen. Jadi ini persamaan untuk menghitung ketinggian pantulan. Di sini karena sama-sama akar, jadi di sini bisa dikuadratkan dua-duanya, berarti akarnya jadi hilang. Berarti di sini H1 aksennya adalah 4, per H-nya ini adalah 8, jadi ini per 8, sama dengan ini H2 aksennya ini kita cari, jadi H2 aksen ketinggian pantulan yang kedua, per H1 aksennya adalah ini 4. Jadi ini persamaannya, jadi karena sama-sama akar, ini akarnya bisa dihilangkan. Jadi ini 4-nya dipindahkan ke sini, dikali hilang, jadi di sini adalah 4 dikali 4 per 8, sama dengan H2 aksen. Jadi H2 aksen ini sama dengan
4 dikali 4 ini adalah 16, 16 dibagi 8 adalah 2, jadi 2 meter. Ini ketinggian pantulan yang keduanya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, ini jawabannya. Kemudian nomor 13, sebuah tangki pada bagian dinding bawahnya terpasang keran seperti terlihat pada gambar. Tangki diisi penuh dengan air. Ini gambarnya. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka saat keran dibuka, kecepatan air mengalir dari keran adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ketinggian totalnya. Jadi di sini H totalnya, yaitu dari ketinggian permukaan air ini sampai tanah. Jadi di sini sama dengan 6,8 meter. Kemudian ini ketinggian yang keduanya. Jadi di sini yang di atas ini adalah ketinggian awalnya. Jadi di sini H1, berarti di sini H2-nya. Jadi di sini H2 sama dengan 5 meter. Kemudian ini percepatan gravitasinya yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan air yang mengalir. Jadi kecepatan air yang mengalir ini yaitu mengalir dari sini. Ini kecepatannya adalah berapa? Jadi di sini yang ditanyakan adalah V sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung V ini yaitu rumusnya yaitu V sama dengan akar dari 2GH1. Jadi ini rumus V-nya 2GH1. Di sini H1-nya adalah jarak dari ketinggian air sampai keran ini. Jadi kita cari H1-nya. Jadi di sini H1 sama dengan, jadi ketinggian totalnya ini dikurangi dengan ini. Jadi di sini H total dikurangi dengan H2. Jadi di sini sama dengan 6,8 dikurangi dengan 5. Jadi di sini sama dengan 1,8. Jadi 1,8 meter. Ini H1-nya. Kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan akar dari 2 dikali dengan G-nya adalah 10, kemudian dikali dengan H1-nya adalah ini 1,8. Jadi di sini sama dengan akar dari 10 dikali 1,8 adalah 18, kemudian 18 dikali 2 adalah 36. Jadi di sini sama dengan akar dari 36 adalah 6. Jadi 6 meter per second. Jadi ini kecepatan airnya yaitu 6 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Demikian pembahasan tryout fisika.